Di video sebelumnya dibicarakan bahwa para istri seharusnya memperhatikan hasrat suami dalam hal seksual, karena ketidakpuasan seksual dapat berakibat negatif dalam kehidupan pernikahan, apalagi jika istri mengabaikan dan bersikap tidak acuh terhadap kebutuhan seksual suami. Video kali ini akan membicarakan masalah lain yang muncul dalam kehidupan pernikahan, yaitu pornografi. Ada istri-istri yang telah menyediakan diri mereka untuk suami dalam hal seks, tetapi yang mereka dapatkan hanyalah rasa sakit hati saat melihat betapa ketiadaan perhatian sang suami terhadap mereka ternyata tidak mengurangi perhatian sang suami terhadap pornografi. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan pornografi ini merupakan suatu kebiasaan yang permanen. Bahkan sudah lama ada sebelum pria itu bertemu dengan istrinya. Pria manapun yang berusaha menyalahkan istrinya atas dosanya sendiri berada dalam kondisi penyangkalan diri yang serius. Pornografi telah menyusup masuk ke dalam banyak rumah dan keluarga-keluarga Kristiani, melumpuhkan pernikahan tak terhitung banyaknya. Pada akhirnya, pornografi menghalangi gairah seorang pria terhadap istrinya. Gairah seksual yang diciptakan oleh Tuhan untuk menyatukan jiwa pria pada istrinya dapat diselewengkan untuk menciptakan hawa nafsu bagi semua wanita, yang akhirnya menciptakan jarak dan rasa frustrasi, bukannya keintiman pribadi dan kepuasan. Pornografi menyeret seorang pria untuk menjauhi dari keintiman seksual yang nyata. Para ahli terapi menyatakan bahwa internet telah mengubah segalanya. Rasa malu yang dulu dikaitkan dengan mengunjungi toko orang dewasa yang vulgar, kini telah hilang. Banyak pria kini mengalami masa yang sulit untuk memerangi godaan itu ketika komputer mereka dapat memunculkan pornografi tersebut. Menurut Dr. Whitman, internet telah membuat pemandangan pornografi menjadi anonim, yaitu maksudnya dalam ruang chatting, Anda dapat menjadi siapa saja yang Anda inginkan. Mudah diakses, yaitu Anda dapat menikmati pornografi dari komputer manapun dan terjangkau. Dalam pengertian, banyak di antaranya yang gratis sehingga tidak dapat dilacak lewat anggaran belanja rumah tangga. Dengan demikian, hal itu menyingkirkan banyak penghalang yang dihadapi oleh generasi sebelumnya. Sangat wajar jika para istri menjadi sangat marah ketika mengetahui suaminya terlibat dalam pornografi. Rasa sakit hatinya sangat bisa dimengerti karena kenyataan bahwa suami telah mengkhianati dan melanggar janji setiap pernikahan. Namun meski demikian, berhati-hatilah untuk menyikapi suami di saat seperti ini. Suamimu memang perlu melihat dan mengetahui seberapa besar keterlibatannya dengan pornografi telah menyakiti hatimu. Namun kemarahan yang tidak terkendali serta penghakiman yang membabi buta tidak akan membantu menyelesaikan masalah. Ketahuilah bahwa pornografi itu telah menyerang dasar kerohanian suamimu. Jangan meremehkan soal ini, karena itu dapat menghalangi proses pemulihan suamimu. Suamimu membutuhkan pemulihan, kedekatan rohani, pertolongan praktis, dan pengampunan yang bertanggung jawab. Mungkin kamu adalah pengharapan terakhirnya dalam pertempurannya dengan iblis yang hendak menjauhkannya dari Tuhan. Membuat keributan hanya akan membohongi dinamika rohani yang malah akan menguatkan kehausannya akan pornografi. Salah satu maksud Tuhan menciptakan keintiman seksual yaitu untuk menjadikan keintiman tersebut sebagai perekat rohani antara suami dan istri. Jika suami istri hidup menurut rancangan Tuhan, seorang istri dapat membuat suaminya merasa istimewa, suatu perasaan yang tidak pernah didapatnya dari wanita manapun. Ia dapat menyentuh suaminya pada tempatnya dan dengan cara yang tak seorang pun memiliki hak untuk itu. Sepasang suami istri dapat bersama-sama membangun kenangan yang menyenangkan dan masa-masa yang dapat disyukuri bersama, berlandaskan anugerah seksualitas pernikahan dari Tuhan. Namun, apa yang dapat menyatukan dua hati dapat juga memisahkan dua hati tersebut ketika keintiman seksual terjadi di luar konteks pernikahan. Itulah yang dilakukan pornografi. Satu-satunya yang dapat dilakukan dalam kondisi ini adalah peperangan rohani. Seorang suami yang terjerat dengan pornografi, ia dengan sengaja menyerahkan dirinya pada kelemahan yang serius, dan ia membutuhkan dukunganmu, pengampunan, dan kekuatan untuk keluar dari jerat itu. Barangkali kamu perlu mengungkapkan masalah ini kepada teman dekat yang bijaksana, atau seseorang yang kamu percaya yang dapat diajak bicara tentang hal ini, jika cara ini memang bisa membantumu bertindak dengan cara yang tepat di hadapan suami untuk menolongnya.
Dr. Wiman menjelaskan kepada kaum wanita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kini kita berbicara tentang fantasi pria. Dalam fantasi yang menumbuhkan pornografi, segala sesuatu terasa terlalu sempurna dan sesuai dengan keinginan hati secara pribadi. Namun menurut definisinya, fantasi itu tidak nyata. Anda, istri, adalah sosok yang nyata dalam keadaan suka maupun duka. Anda sedang bersaing dengan fantasi yang tidak mungkin Anda ikuti atau tiru. Syukurlah, Anda tidak seorang diri dalam persaingan ini. Dalam pengertian yang sangat nyata, hal ini bukan masalah Anda, melainkan masalah suami Anda. Yang menyedihkan, sebagian pria telah sedemikian dalam menyerahkan dirinya pada hawa nafsu, sehingga kesenangan yang normal malah memberikan sedikit kepuasan baginya. Mereka membutuhkan sesuatu yang tidak bermoral. Mengapa? Karena mereka telah menumbuhkan dan menyerahkan diri pada pandangan seksualitas yang tidak kudus. Jadi, jikalau suami tidak mudah dipuaskan dan terus menuntut kepuasan yang lebih dalam, bahkan memintamu untuk melakukan tindakan yang tidak normal bagimu, mungkin istri dapat mewaspadai perilaku ini sebagai gejala penyalahgunaan atau kecanduan terhadap pornografi. Dr. Wiman kembali mengatakan, pesan filosofis pornografi bahwa wanita adalah objek seks yang dipersembahkan untuk kesenangan pria. Semakin besar kemajuan si pecandu seks dalam pornografi, semakin besar pula kebutuhannya untuk mendapatkan sensasi seksual yang kian menggairahkan. Penyalahgunaan pornografi dapat membawa seseorang memiliki tuntutan yang tiada henti dan permintaan yang tidak bermoral di ranjang pernikahan. Alkitab telah mengantisipasi hal ini. Ibrani 13 ayat 4 berbunyi demikian. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Ini berarti kamu tidak berkewajiban memenuhi gairah seksual suamimu tatkala gairah itu bertentangan dengan rancangan Tuhan untuk seksualitas pernikahan. Sebagian wanita Kristiani meyakini bahwa mereka harus menyesuaikan diri dengan setiap permintaan suami mereka. Namun bukan itu yang diajarkan oleh Alkitab. Kamu tidak membantu suamimu ketika kamu melakukan aktivitas apapun yang menyinggung perasaan, merendahkan, menghancurkan jiwa, atau merugikanmu secara fisik. Seks yang kudus membangun keintiman, menguatkan hubungan, juga menciptakan kenikmatan dan sikap menghargai satu sama lain. Perbuatan apapun yang memiliki unsur paksaan dan menumbuhkan rasa sesal, malu, dan marah, atau bahkan perasaan jijik, berarti bertentangan dengan apa yang Tuhan rancangkan tentang seks. Pernyataan ini serius dan nyata terjadi. Karakter pria dapat dirusak bahkan di ranjang perkawinan. Jika ia kerap menghina atau merendahkan derajat istrinya, sesungguhnya ia merusak jiwanya sendiri. Dan istri tidak seharusnya merasa perlu berpartisipasi dalam kerusakan jiwa sang suami, sekalipun sang suami menginginkannya atau memintanya demikian. Jawaban tidak dapat menjadi hal paling penuh kasih yang dapat kamu lakukan untuk menghalangi suami melampiaskan hawa nafsunya yang tidak kudus dan perbuatan-perbuatan seksualnya yang tidak senonoh itu. Inilah waktunya di mana istri harus berulang kali mendesak sang suami untuk mencari pertolongan di tempat konseling Kristen yang profesional. Kamu bertindak dengan benar apabila mencari seorang ahli terapi Kristen yang berpengalaman. Kamu juga dapat mendorong dan menolong suami untuk mencari dan bergabung dengan kelompok akuntabilitas, yaitu kelompok di mana orang-orang yang mengalami pergumulan yang sama dapat berkumpul, membuka dirinya dengan jujur, dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di kelompok ini, di mana orang-orang dalam kelompok ini dapat saling mengawasi, sehingga suami dapat ditolong untuk tidak terlibat lagi dengan pornografi. Jika suamimu menolak untuk menjalani konseling, menolak untuk mengikuti kelompok akuntabilitas, atau untuk mengambil langkah-langkah dalam membicarakan perilakunya, maka istri berhak untuk menetapkan beberapa batasan yang jelas. Karena suami telah memilih untuk bersikap tidak setia secara terus-menerus, istri dapat bersikap tegas terhadap suami. Membicarakan hal ini atau melibatkan pendeta gerejamu dalam persoalan ini bisa menjadi pertimbanganmu. Atau berpisah untuk sementara waktu dengan suami supaya suami melihat betapa tindakannya telah melukai dan menghancurkan kehidupan keluarganya secara serius juga dapat menjadi pilihan. Hubungan seksual yang sah dan kudus itu sangat berharga untuk diupayakan. Rancangan Tuhan memanggilmu dan suami menuju pada kesetiaan seksual,
juga pada kebesaran hati dan pelayanan seksual, tak peduli apakah salah satu di antaramu menginginkannya atau tidak. Suatu kehidupan seks yang diliputi rasa frustrasi akan membuahkan penderitaan dan hal negatif lainnya. Di sisi lain, kehidupan seks yang paling memuaskan mengerjakan banyak hal yang indah untuk pernikahan. Hal ini menyatukan hati pria pada istrinya, juga melindungi integritas seksualnya dan menjauhkannya dari perbuatan dosa terhadap Tuhannya. Hal ini memotivasinya untuk menyenangkan sang istri dan menguatkan kesetiaannya pada keluarganya. Dan di pihak istri, ia juga belajar bagaimana mengasihi suaminya dengan cara yang kudus dan tidak mementingkan diri sendiri.